Program Pascasarjana Universitas Wahid Hasyim menjadi program pascasarjana yang terakreditasi unggul dalam mentransformasikan dan melakukan penemuan ilmu keislaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan nilai-nilai aswaja. Segera daftar di pmb.unwahas.ac.id dan menjadi bagian anak muda yang berintelektual dan berkarakter. 87.8 Gaul FM Citra Muda Bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaulista, seru banget siang hari ini kita kembali lagi di kampus kita bersama Pasca Sarjana Universitas Wahid Hasyim. Luar biasa, kita sudah kedatangan tamu, salah satu dosen Pasca Sarjana di Universitas Wahid Hasyim yang katanya sudah 26 tahun di Unwahas. Luar biasa. Ada Ibu Dr. Hajah Sari Hernawati SAG MPD selaku dosen Pasca Sarjana Unwahas. Apa kabar hari ini Ibu? Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Andi dan semua pemirsa Radio Gaul FM. Baik, Ibu, kalau for your information, kalau di Gaul FM kita manggilnya Gaulista. Oh, Gaulista. Iya, Gaulista iya, gitu. Sorry. Luar Ternyata biasa. Benar-benar gaul ini ya, sampai panggilannya jadi gaul. Amin Ibu. Baik Ibu, gimana kabarnya hari ini? Apakah disibukkan dengan disertasi tesis mahasiswa Ibu? Alhamdulillah baik aja Mbak Andin, dan kebiasalah kesibukan dosen itu ya selain ngajar dan juga ngoreksi tesis, disertasi ataupun skripsi ya. Betul. Yang itu bikin deg-degan mahasiswa kayaknya kalau sudah dapat coretan. Betul, Ibu tipe yang ditakutin apa? Kayaknya aku seneng nih sama Bu Sari bimbingannya gitu. Itu kayaknya harus ada penelitian ya, kasih Oke. angket gitu ya. Kasih angkat ya. Gimana kalau misalkan desbinnya Bu Sari gitu. Baik Ibu, spesial talk show hari ini kita akan membahas terkait dengan tema yang cukup menarik banget, pendidikan untuk generasi milenial. Sebenarnya generasi milenial itu range umurnya berapa sih Bu? Oke Mbak Andin, kayaknya kalau bicara tentang milenial itu menjadi menarik semuanya ya, termasuk generasinya juga itu generasi menarik begitu. Betul. Daripada generasi-generasi sebelumnya. Oke. Karena generasi milenial itu adalah generasi yang lahir itu pada tahun 1981 sampai 1996. Oke. Itu kalau dihitung umurnya kira-kira sudah di angka 27 sampai 42. Oke, Gitu. baik. Berarti saya tidak termasuk ya Bu ya. Apalagi saya deh. Betul gitu kan. Betul. Ibu mau tanya juga Bu, kan Ibu Sari udah 26 tahun ya. Dari tahun berapa Bu di Unwahas? 2004. 2004. Saya masih 2 tahun itu ya. Kurang 20-nya ya. Oke, kurang 20-nya. 26 di Universitas Wahid Hasyim. Suka duka jadi dosen di Unwahas tuh gimana sih Bu? Sukanya dengan dukanya kalau dicampur sebetulnya semuanya sama ya. Oke. Menyaksikan bagaimana Universitas Wahid Hasyim itu masih unyu-unyu gitu kalau bahasa Betul. gaul sekarang itu gitu kan, dari mulai belajar berdiri gitu sampai sekarang sudah berlari gitu. Dulu nggak ada gedung-gedung tinggi kayak gini Mbak Andin gitu. Saya menyaksikan bagaimana Wahid Hasyim dari mulai awal satu kelas sekarang sudah bergedung-gedung, bukan kelas lagi. Oke, gitu. baik. Berarti Ibu tuh menyaksikan si Wahid Hasyim, Universitas Wahid Hasyim ini mulai dari merangkak, bisa berdiri, Iya. bisa jalan, sekaligus sekarang insya Allah bisa berlari ya Bu ya. Amin. Sudah berlari sekarang. Betul sekali. Ibu mau tanya juga, ini kan Ibu ngajar di Pasca Sarjana ya, sekarang Betul, konsernya betul. ya. Oke, Nah, ya. ada nggak sih Bu mahasiswa yang pasca yang nakal kayak S1? Iya, pasca itu unik sih sebetulnya karena tidak bisa di range gitu ya. Kalau S1 itu kan udah jelas tuh umurnya dari Yes, mulai 19 betul. gitu sampai 23, 24 gitu ya. Tapi kalau pasca itu ada yang fresh graduate gitu kan. Oke. Ada yang sudah kasepuhan
sudah lama S1-nya ketinggalan 5 Nah, tahun betul, lalu gitu. betul. Itu menurut saya menjadi tantangan tersendiri bagi Betul. dosen-dosen pasca melayani dengan berbagai latar belakang umur yang unik. Betul, karena mungkin treatmentnya juga akan beda-beda ya Bu ya. Tentunya jelas Dengan sekali. umur yang fresh graduate yang masih ingat semua mata kuliah di strata satunya, Betul. dengan beda yang habis fresh graduate, bukan fresh graduate, all graduate gitu. Dari 10 tahun yang lalu S1 sekarang langsung pasca gitu kan, Iya. dengan tuntutan pekerjaan dan lain sebagainya seperti itu Ibu. Baik Ibu, nanti kita mau bahas terkait dengan tema kita pada hari ini, pendidikan untuk generasi milenial bersama Pasca Sarjana Universitas Wahid Hasyim. Buat galis yang pengen tanya-tanya ke Bu Sari, boleh banget sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya langsung aja di Instagram kami di @gaulfm_Semarang atau di 0811 2622 878. Baik Gaulista, kita masih di talk show kampus kita bersama Pasca Sarjana Universitas Wahid Hasyim dengan Ibu Dr. Hajah Sari Hernawati SAG MPD. Dan tadi kita sudah spill terkait dengan tema, sudah menjelaskan juga Ibu terkait dengan pendidikan untuk generasi milenial. Baik Ibu, tadi kita udah bahas terkait dengan tantangan Ibu di Universitas Wahid Hasyim. Sudah 26 tahun, artinya sudah menyaksikan grow up-nya Universitas Wahid Hasyim dari bayi ya Bu ya. Betul. Betul sekali. Baik Ibu, nah tantangan yang paling utama tuh sebenarnya apa ya Bu untuk generasi milenial saat ini? Mengingat tadi range umurnya sudah 27 sampai 42 tahun ya. Oke, jadi sebetulnya kalau mau dibilang generasi milenial itu sebetulnya generasi yang menguntungkan, artinya dia mengalami perubahan-perubahan gitu di dalam kehidupan gitu ya, berkaitan dengan teknologi gitu ya. Di sini tentunya justru menjadi satu tantangan terbaru buat generasi milenial yang karena tadi dengan usia dari 27 sampai 42 tahun itu dia lebih banyak suka begitu ya dengan teknologi. Nah, teknologi tentunya kita sudah tahu mempunyai dampak positif maupun negatif. Nah, yang paling harus kita antisipasi dan menjadi tantangan adalah negatif dari sebuah teknologi, karena ketika kita sudah tergantung dengan teknologi, biasanya kalau dilihat dari sisi pendidikannya ini tentu akan bahasanya itu terkikis nilai-nilai karakter begitu. Oke, baik. Iya, nah itu yang disitulah pendidikan masuk yang harus menjadi satu pegangan untuk generasi milenial, bahwa nilai-nilai pendidikan untuk membentuk karakter untuk generasi-generasi ini jangan sampai hilang. Nah, itu tentunya tantangannya. Maka disitulah peran penting pendidikan untuk generasi milenial, di mana generasi milenial itu tadi yang seperti saya sampaikan, dia lebih banyak menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan dampak teknologi tentunya walaupun lebih banyak tergantung pemakainya, bisa lebih banyak positifnya, lebih banyak negatifnya. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh generasi milenial. Baik, kita, karena generasi milenial ini sebenarnya adalah, kalau misalkan kita lihat usianya ya Bu, dia menyaksikan generasi Z yang lahir. Betul. Kayak gitu. Perubahan dari yang tadinya 4.0 sekarang udah menuju 5.0 juga. Betul, ya Bu ya. Betul, iya. Nah, sebenarnya negatifnya apa sih Bu terkait dengan teknologi dan juga karakter pendidikannya? Oke, sebetulnya begini, generasi milenial itu sebetulnya mempunyai keuntungannya ya, gitu ya. Itu mempunyai rasa optimis yang tinggi. Di generasi milenial ini, lalu dia fokus terhadap prestasi, kepercayaan dirinya juga tinggi, gitu ya. Hanya saja dengan kompetensi yang tinggi, rasa optimis yang tinggi, begitu, ini mengakibatkan kalau saya kembali ke tadi pembahasan saya, dimana kalau nilai-nilai pendidikan ini tidak kita tekankan, begitu, nilai-nilai karakter pendidikan yang kita tekankan, banyak generasi milenial ini mengalami depresi,
depresi, mengalami putus asa, begitu ya. Karena dia tidak bersandar kepada nilai-nilai karakter tadi, lebih banyak kepada tadi bahwa rasa atau karakteristik rasa optimis yang tinggi jika tidak disandarkan dengan nilai-nilai karakter ya, Bu, ya? Ini dampak positifnya tentu akan menjadikan tingkat keputusasaan negatifnya ya, Bu, ya? Misalnya ketika dia gagal begitu ya, itu nanti akan jatuh ke hal-hal negatif, misalnya seperti itu. Ini juga harus diwaspadai. Berarti artinya generasi milenial saat ini tuh adalah generasi yang sangat-sangat ekspektasinya tinggi ya, Bu ya? Terhadap keadaan ya. Jadi ketika misalkan kita sudah tidak berhasil dengan ekspektasi kita, pada akhirnya semuanya akan langsung jatuh dan secara depresi, mental juga akan saat ini mungkin generasi Z ya, Bu, yang sering diperbincangkan. Ternyata generasi milenial juga merasakan hal tersebut juga dan bahkan lebih gitu ya, Bu. Betul. Jadi tidak hanya generasi Z ya, kalau generasi milenial itu kan dianggap generasi Y gitu, dia melihat karakteristik generasi Z gitu ya. Namun juga harus diwaspadai bahwa di generasi milenial sendiri ketika masa transisi itu juga menjadi gagap juga gitu, ketika nilai karakter itu tidak muncul di dalam dirinya begitu, tidak tumbuh, tidak terinternalisasi kalau bahasa pendidikannya gitu. Baik, karena generasi milenial itu mengalami serangkaian adaptasi ya, Bu. Dari sini melompat ke sini, kemarin juga pandemi Covid melompat. Jadinya kan memang ada serangkaian adaptasi yang harus dilakukan. Baik, Ibu, ini juga mengacu kepada seberapa penting sebenarnya pendidikan untuk generasi milenial dan apa saja bidang pendidikan yang cocok untuk generasi milenial, Ibu? Bicara seberapa penting pendidikan untuk generasi milenial, tentu kalau bicara posisinya sangat penting sekali ya, karena pada era globalisasi saat ini maka peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan, baik itu di generasi milenial maupun generasi Z itu tentu mempunyai peran strategis, karena pendidikan itu tidak hanya dalam lingkup sempit, artinya dia mengajarkan tentang teknologi, tapi dia juga harus mengajarkan nilai dari teknologi sendiri untuk perkembangan umat manusia. Diimplementasikan gitu. di lingkungan. Implementasinya di lingkungan itu tidak dalam hal yang negatif gitu ya, tapi juga untuk kebermanfaatan yang positif untuk kehidupan manusia itu sepertinya. Yang artinya seperti Ibu juga di banyak sekali juga dosen-dosen saat ini yang generasi milenial ya, Bu. Artinya mereka juga ada perubahan metode untuk mengajar. Ada serangkaian perubahan-perubahan untuk bukan sekedar untuk menerima teknologi saja, tapi juga untuk bisa memberikan teknologi itu untuk mahasiswa dan lain sebagainya ya, Bu ya. Iya, dan itu butuh adaptasi yang luar biasa untuk generasi milenial. Luar biasa generasi milenial. Baik, Ibu, tadi kita sudah bahas terkait dengan generasi milenial. Tentunya setiap generasi milenial yang ingin berpendidikan bisa banget ya, Bu, di Universitas Wahid Hasyim ya. Sangat bisa sekali. Tentunya di Pasca Sarjana Universitas Wahid Hasyim nanti kita bakalan bahas, Ibu, ada program studi apa saja dan programnya apa saja. Boleh Gaulista boleh tanya di sini ya, di 0811 2622 878 atau di @gaulfm_Semarang. Baik, luar biasa sekali pada siang menuju sore hari ini kita masih talk show di kampus kita barengan Ibu Dr. Hajah Sari Hernawati SAG MPD atau yang biasa kita panggil Ibu Sari dari Pasca Sarjana Universitas Wahid Hasyim, membicarakan terkait dengan pendidikan untuk generasi milenial. Ibu, tadi kita udah bedah generasi milenial itu range usianya berapa saja, sangat-sangat membutuhkan pendidikan, bahkan pendidikan karakter ya, Bu ya. Dan luar biasa banyak sekali tadi yang sudah kita bahas, Ibu. Dan tadi kita sudah spill juga terkait dengan Pasca Sarjana Universitas Wahid Hasyim. Tentunya banyak sekali ya, Bu ya, dari lapisan masyarakat, dari range usia, dari mungkin fresh graduate, old graduate dan lain sebagainya yang daftar di Pasca Sarjana Universitas Wahid Hasyim. Baik, Ibu, rata-rata dari semua mahasiswa Pasca, apakah ada yang dari generasi milenial? Mahasiswa Pasca Sarjana itu
karakteristiknya beraneka ragam Mbak Andin. Jadi tidak hanya kalau S1 itu kan jelas sekali ya. Jadi usianya lulus SMA gitu kan sampai di umur 23, 24 gitu ya. Mentok-mentok 25 lah ya. Selama-lamanya gitu ya. Baik, betul Ibu. Tapi kalau mahasiswa di Pascasarjana itu heterogen sekali gitu ya karakteristiknya. Jadi ada yang fresh graduate tadi kalau saya katakan, jadi dia lulus S1 gitu langsung daftar di Pasca. Tapi ada juga itu sekarang itu kan ternyata tuntutan pekerjaan, juga kebutuhan dia harus mengupdate ilmu yang sudah ada di S1, misalnya yang sudah diperoleh di S1, maka mereka calon-calon mahasiswa banyak yang mendaftar. Jadi kami di Pascasarjana itu melayani sekali usia berbagai berapapun ya Bu macam lapisan usia setelah S1. Ini kita tidak usah tanyakan gimana struggle-nya Bu Sari ya. Sungguh sangat struggle ya karena berbagai lapisan umur, lapisan usia masyarakat dan dari background yang berbeda-beda ya ada Bu yang ya. 15 tahun lulus S1 masih semangat loh untuk masuk Pascasarjana. Bayangkan luar biasa yang banget. ngajar dengan yang diajar itu lebih gimana tuh Bu? Lebih tua-tua yang diajar lebih gitu. tua yang diajar. Pastinya dengan treatment yang berbeda-beda, treatment yang spesial kalau di Pascasarjana jelas ya sekali Bu ya. itu Mbak Andi. Baik Ibu, sebenarnya program studi apa saja sih yang tersedia di Pascasarjana Universitas Wahid Hasyim? Oke, Pascasarjana Universitas Wahid Hasyim itu ada 3 program studi ya. Jadi kita punya program studi Magister PAI atau Pendidikan Agama Islam. Dan ini program studi Magister PAI ini sudah akreditasi unggul loh Mbak Andin. Wow ya. Luar biasa banget Ibu. Itu satu-satunya program studi di Unwahas yang pertama kali meraih program unggul itu loh. Jadi kita di Pascasarjana walaupun pasca itu kan sesudah ya. Iya, setelahnya ya Bu. Setelahnya ya, tapi kita pertama mendapat akreditasi A, lalu sekarang naik mendapat akreditasi unggul di program Magister PAI-nya. Terus juga ada program studi Hukum Ekonomi Syariah, program Magister Hukum Ekonomi Syariah ini akreditasinya B. Dan satu lagi nih yang paling tinggi di program Pascasarjana itu ada program doktor, program doktor S3. Ini pendidikan agama Islam juga dan dia punya konsentrasi di pendidikan Islam Nusantara gitu. Luar biasa, tetap dengan aswajanya ya Bu ya. Betul sekali. Karakteristik aswajanya tidak hilang. Betul sekali. Baik Ibu, tentunya banyak sekali pertanyaan dari Gaulista terkait dengan Ibu hukum ekonomi syariah Pascasarjana, pendidikan agama Islam Pascasarjana gitu. Prospek kerjanya apa aja sih Bu? Karena dia sudah S1 gitu ya. Jadi lulusan S1 yang masuk ke Pascasarjana biasanya prospek kerjanya adalah kebutuhan kerja bahwa dia harus update ilmu pengetahuan. Betul. Begitu ya. Jadi kalau di S1 mungkin dia baru cari kerja gitu ya. Tapi kalau di S2 setelah kerja dia butuh untuk meningkatkan kinerja gitu, untuk meningkatkan pemahaman dia atau untuk jabatan gitu ya. Jadi yang jelas adalah menjadi lebih profesional dalam bidang pendidikan agama Islam begitu. Mencetak mahasiswa-mahasiswa yang profesional di bidang pendidikan agama Islam. Biasanya guru ataupun di luar guru untuk pendidikan agama Islam ada juga peneliti, praktisi yang guru ataupun kepala sekolah dan lain sebagainya itu masuk di situ, atau juga orang-orang yang tertarik pada dunia pendidikan gitu ya. Karena pendidikan sekarang itu tuntutannya tinggi ya di era teknologi seperti ini. Kalau tidak diupdate ilmunya di Pascasarjana akan tertinggal tentunya. Betul sekali. Dan yang kedua hukum ekonomi syariah. Nah ini hukum ekonomi syariah prospeknya biasanya dia menjadi tenaga-tenaga peneliti atau tenaga ahli profesional di bidang ekonomi syariah. Bisa di bank syariah, bisa di BMT atau di bidang hukum-hukum yang lain yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah gitu. Baik, tentunya sangat banyak ya Bu ya. Banyak sekali. Memang kalau misalkan berbicara strata 1 lagi
cari kerja. Tapi strata 2 atau S2 itu atau pasca sarjana adalah untuk menunjang. Betul. Untuk menunjang nantinya kebutuhan jabatan, kebutuhan update ilmu dan lain sebagainya. Baik Ibu, yang sering ditanyakan adalah berapa sih biaya kuliah di pasca sarjana Unwahas gitu, Mbak? Waduh, ini kalau sudah bilang biaya itu sebetulnya beda-beda ya gitu. Jadi biaya pendaftaran di S2 Unwahas itu 500.000 gitu. Untuk pendaftarannya 500.000. Iya, pendaftarannya untuk 500.000 dan kita itu punya spesialis di pasca sarjana karena kita tidak bayar per semester yang harus misalnya berapa juta begitu. Betul. Ya. Misalnya kalau di total itu kita agak kaget nih nanti. Wah, nanti banyak banget karena gitu ya karena dari semester 1 sampai semester 4 kok sampai menghabiskan 20.400.000. Nah, kita punya sistem yang berbeda. Jadi kayak kita punya anak sekolah gitu, itu UKT per bulannya 850.000 gitu. Jadi bisa dicicil tiap bulannya, tidak harus gelodak kan. Sebenarnya 800.000 itu UKT per semester ya Bu ya? UKT per bulan. Per bulannya ya? Iya, jadi UKT-nya itu dibagi tiap bulan supaya tidak terlalu banyak kelihatan. Kalau kata gitu orang kan. Jawa nggak bruk gitu ya Bu. Iya. Kalau yang program dokter itu UKT per bulannya 1.500.000. Gitu. Baik, jadi itu dalam 4 semester ya Bu ya? Ya, kalau di S3 program dokter itu sampai semester 6. Oke, semester 6. Baik, sebenarnya kalau 800.000 itu per bulan itu sebenarnya relatif murah Bu. Ya, di Kota Semarang ya? Kota Semarang dan itu melebihi biaya sekolah-sekolah yang betul pendidikan SMA anak-anak gitu dan lain sebagainya. Ini sudah bisa pasca sarjana ya Bu. Dan tentunya kita juga sudah akreditasi unggul, jadi sudah tidak bisa diragukan kembali ya terkait dengan kualitas pendidiknya, fasilitas dan lain sebagainya. Baik Ibu. Nah, kalau tadi sudah bicara terkait dengan biaya, bagaimana persyaratan dan cara mendaftar di pasca sarjana Universitas PT Shim? Oke, karena ini pasca sarjana S2 gitu ya. Oleh karena itu tentu syarat utama ya dia harus lulus S1 dong. Betul, jangan sampai melompat ya. Jangan sampai melompat gitu ya. Belum lulus S1 lanjut S2 gitu kan, susah juga nanti gitu ya. Dan program magister ini ditempuh selama 4 semester. Kita usahakan 4 semester ya selesai. Ya Bu ya. Betul, karena memang minimal itu kalau di pasca sarjana 18 bulan. Oke. Gitu. Dan dia harus berasal dari S1 yang terakreditasi karena sekarang pangkalan data untuk mahasiswa LDikti itu sangat ketat. Jadi kadang ada calon mahasiswa yang tidak jelas nih S1-nya. Nah, untuk menjaga keunggulan kita di program SDM yang masuk di Unwahas itu harus gitu kita ya? lihat juga. Betul. Karenanya harus dari S1 yang terakreditasi gitu. IPK minimal 3. IPK minimal 3, gampang lah ya Bu ya. Kayaknya semuanya sekarang cum laude ya. IPK 3 tuh saat ini gampang lah. Kalau zaman-zaman saya yang tidak masuk generasi milenial itu sulit sekali IPK 3. Karena memang teknologi juga tadi ya Bu ya mempermudah juga kita gitu. Dia lalu nanti ada tes dan tesnya itu tes potensi akademik, ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, dan yang jelas gitu dia harus sehat jasmani dan rohani dong ya. Lalu memenuhi syarat administrasi yang sudah ditetapkan. Yang jelas juga mahasiswa tersebut terdaftar dalam calon mahasiswa itu terdaftar dalam pangkalan data pendidikan tinggi di Kementerian di Kemenristek Dikti itu. Oke, baik. Sebenarnya persyaratannya sangat mudah ya Bu ya. Betul. Tidak ada yang cukup sulit. IPK 3
terus S1-nya sudah terakreditasi, ada yang spesial nggak sih Bu ketika S1-nya di Unwahas terus masuk Pascasarjana Unwahas juga? Iya. Jadi kalau alumni Unwahas kita bisa masuk ke Pasca dengan bahasanya apa ya? Kita mendapatkan keringanan 50%, ya, 50% gitu. Oke, baik, itu kayaknya lumayan banget nih ya. 50% dan juga mendapatkan privilege karena Betul. dosanya masih tetap sama. Dan Kita sudah tahu di S1-nya. Betul, S1-nya. Wah, kamu S1 Unwahas gitu. Baik, Ibu, adakah kontak yang bisa dihubungi untuk penerimaan mahasiswa baru di Pascasarjana Universitas Wahid Hasyim? Oke, untuk pendaftaran yang jelas Gaulista bisa lihat di www.pmb.unwahas.ic.id. Kalau untuk kontak personnya ini bisa lihat atau bisa menghubungi di 085 100 78 55 78. Oke, 085 100 78 55 78 atau di www.pmb.unwahas.ac.id. Baik Ibu, karena waktu kita terbatas, kita bakalan milih satu pertanyaan yang paling luar biasa di siang hari ini menuju sore. Ada Rizka dari Pamularsi. Ibu mau tanya, Kak, bisa nggak ya daftar S2 Unwahas tapi nggak linear dengan S1 saya karena S1 saya ekonomi gitu. Boleh, bisa juga, tidak harus linear. Kalau misalnya S1 ekonomi mungkin bisa di hukum ekonomi syariah. Betul. Yang agak dekat-dekat gitu ya. Karena memang mata kuliah kita itu misalnya di PAI ataupun di HES itu semuanya kan mata kuliah baru ya. Tapi kalau memang dia siapa namanya tadi Mbak Ni? Ada Rizka. Oh iya, Mbak Rizka mau daftar di Pasca bisa di hukum ekonomi syariahnya supaya lebih dekat gitu ya, tidak jauh-jauh sekali begitu. Betul sekali. Kalau misalkan S1-nya pagi SD, di S2 di PAI juga di bisa pendidikan ya? agama di pendidikan Islam. bisa ya itu Bu, juga ya? banyak ilmunya juga masih linear gitu, bisa masuk ke situ gitu. Masih basicnya sama gitu. Lah gitu. Baik Ibu, terima kasih Bu Sari, luar biasa sekali pada hari ini. Saya jadi tertarik di Pascasarjana Unwahas. Silakan. Kalau bisa linear kenapa enggak ya Bu? Betul. Kalau kata Bu Sari nggak apa-apa kita lintas apa namanya lintas pendidikan, lintas jurusan ya Bu ya. Memperkaya pengetahuan. Memperkaya ilmu. Benar. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan semoga sehat selalu dan semangat untuk mengajar berbagai lapisan usia. Ini kalau anak muda katanya butuh effort yang tinggi. Kalau biasanya effortless ya Bu, karena ini effort yang tinggi banget. Baik Ibu, terima kasih. Gaulista juga, dan baik. Terima kasih Ibu. Baik Gaulista, kita bakalan berlanjut di Gaul waktu setempat sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat.